Shalom, sahabat ini ke gereja atau tidak? Bagaimana dengan sahabat depan? Ada kebaktian atau tidak? Pertanyaan ini muncul oleh karena ada virus corona. Himbauan dari pemerintah mengatakan bekerja, belajar, berbakti di rumah. Kemudian seiring dengan itu, pemimpin-pemimpin gereja kita mengedarkan surat himbauan agar setiap jemaat mengatur sedapat mungkin supaya pada hari Sabat ini, Sabat mendatang atau sampai waktu yang ditentukan, supaya kebaktian diadakan di rumah-rumah. Bagaimana dengan kita? Apa tanggapan kita? Apa kata firman Tuhan? Saya ingin berbagi sedikit landasan firman Tuhan tentang kesehatan yang boleh kita ambil prinsip-prinsipnya dari dalam Imamat pasal yang ke-13. Pada zaman bangsa Israel sudah ada metode pencegahan atau penanggulangan penyakit menular. Kalau ada seorang yang dicurigai mengidap penyakit kusta, yang notabene adalah penyakit menular yang paling ditakuti pada saat itu karena tidak ada obatnya pada saat itu, maka harus ada langkah-langkah yang dibuat oleh imam. Dalam ayat yang ketiga, pasal 13, Imamat berkata, imam haruslah memeriksa penyakit pada kulit itu, dan kalau bulu di tempat penyakit itu sudah berubah menjadi putih, dan penyakit itu kelihatan lebih dalam dari kulit, maka itu penyakit kusta. Kalau imam melihat hal itu, haruslah ia menyatakan orang itu najis. Lalu kemudian ayat 4 yang saya mau garis bawahi, tetapi jikalau yang ada pada kulitnya itu hanya panau putih dan tidak kelihatan lebih dalam dari kulit, dan bulunya tidak berubah menjadi putih, imam harus mengurung orang itu 7 hari lamanya. Lalu kemudian pada hari yang ke-7 haruslah imam memeriksa dia. Hari ke-7 di sini bukan hari Sabat, tapi hari ke-7 semenjak saat ia dikurung. Nah, Alkitab menggunakan istilah mengurung. Dalam Alkitab bahasa Inggris, beberapa versi mengatakan orang itu harus di-isolated. Ada proses isolation. Kata isolasi yang mulai terkenal beberapa hari terakhir ini. Nah, apa tujuannya? Supaya diobservasi selama 7 hari, apakah ini positif kusta atau negatif kusta, menular atau tidak menular. Lalu kemudian dikatakan, ayat yang kelima, pada hari yang ke-7 haruslah imam memeriksa dia. Bila menurut penglihatannya penyakit itu masih tetap dan tidak meluas pada kulit, imam harus mengurung dia 7 hari lagi untuk kedua kalinya. Kok 7 hari lagi untuk kedua kalinya? Untuk betul-betul memastikan positif atau negatif. Nanti diadakan tes yang kedua di penghujung dari 7 hari itu. Jadi total 14 hari ia diisolasi untuk observasi keadaan orang tersebut. Lalu kemudian ayat ke-6, kemudian pada hari yang ke-7, yang adalah tentu untuk 2 minggu hari ke-14, imam harus memeriksa dia untuk kedua kalinya. Bila penyakit itu menjadi pudar dan tidak meluas pada kulit, imam harus menyatakan dia tahir. Itu hanya bintil-bintil, maka ia dinyatakan negatif kusta. Dia boleh mengikuti semua kegiatan tanpa ada merasa takut, tanpa ada merasa segan, dan orang pun bisa menerima dia. Apa aplikasinya untuk kita sekarang ini? Baiklah, sekarang ada coronavirus dan kita sudah baca berbagai macam artikel kesehatan tentang penyakit ini, artikel yang sangat bagus ditulis oleh para pakar kesehatan yang terkenal, yang mengatakan bahwa bisa saja seseorang yang sudah ada virus di dalam tubuhnya, tetapi dia merasa tetap kuat, belum ada simptom, dia masih bisa beraktivitas dengan semangat, bisa berbicara, bisa jalan-jalan, bisa ke tempat bekerja, dan lain sebagainya. Nah, yang menjadi masalah adalah pada waktu dia bertemu dengan orang lain yang menyangka dia sehat dan tanpa curiga berbicara, berjabatan tangan atau berpelukan, lalu kemudian ngobrol dengan secara dekat, dan orang itu kebetulan lemah dan dia yang kena penyakit itu, maka orang itu telah menjangkiti penyakit yang ada dalam dirinya kepada orang lain. Nah, sekarang ini kita tidak mengetahui secara sepenuhnya apakah kita sehat atau tidak. Oleh karena penyakit ini merebak dengan begitu luas, dan pemerintah sudah berusaha untuk memeriksa, sudah 1.000 orang lebih yang diperiksa dan didapati 100 orang lebih yang positif. Nah, untuk mencegah penularan penyakit ini, maka langkah yang diambil oleh pemerintah itu nampaknya mendapatkan
dukungan dari Alkitab bahwa ada proses observasi. Setiap orang harus memastikan bahwa dia sehat, bahwa dia tidak terkena penyakit ini. Bahkan yang dilakukan sekarang adalah observasi atau isolasi atau karantina secara mandiri. Gereja mendukung program ini agar supaya tubuh kita dan jemaat kita tetap sehat. Karena untuk gereja kita, kesehatan itu sangat penting sebagaimana kerohanian maupun pikiran kita. Fisik, kemudian spiritual, demikian juga mental kita adalah the whole person. Tidak ada yang bisa kita pisah-pisahkan. Nah, kemudian orang pun bertanya, nah itu memang prinsip kesehatan yang diberikan di dalam Alkitab dan masih boleh kita lihat dan terapkan sekarang ini. Tapi bukankah ada ayat di dalam Alkitab, yaitu Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-25, yang berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Apa maksud ayat ini? Kalau ada ibadah, jangan kita tidak datang. Entah itu ibadahnya dibuat di ruangan gereja, atau dibuat di gedung serbaguna, atau dibuat di rumah. Jangan kita memisahkan diri dari kumpulan jemaat Tuhan. Jangan kita menjauhkan diri, seakan-akan kita bukan bahagian dari umat Tuhan. Dalam Alkitab, Yesus menentang alasan-alasan klise yang diberikan oleh orang untuk tidak memenuhi undangannya. Yang pertama, ada yang mengatakan, oh saya baru saja menikah, alasan rumah tangga. Ada yang mengatakan, saya baru saja membeli lembu untuk membajak, saya mau coba dulu, alasan pekerjaan. Ada yang mengatakan, saya baru saja membeli tanah dan saya mau pergi melihatnya, alasan bisnis dan lain sebagainya. Tapi tak satu pun dari semua alasan itu adalah alasan kesehatan. Mengapa? Karena orang yang penyakit kusta tidak mungkin akan diizinkan masuk ke dalam acara-acara ibadah pada saat itu, tidak mungkin akan diterima di dalam acara-acara pesta pernikahan pada saat itu, karena Alkitab berkata di dalam Imamat 13 ayat 45 dan 46, orang itu tidak boleh tinggal dengan masyarakat. Dia harus berteriak, najis, najis, supaya orang tahu ada penyakit menular di sana. Supaya jangan sampai orang lain tertular dengan penyakit kusta tersebut. Sampai nanti dia sembuh. Itulah sebabnya pada waktu Yesus menyembuhkan ke-10 orang kusta, Yesus katakan kepada mereka untuk menunjukkan diri mereka kepada para imam. Kenapa? Karena nanti mereka tiba kepada imam, mereka akan mendapatkan tes untuk membuktikan apakah mereka masih positif atau sudah negatif. Nah, semua prinsip-prinsip kesehatan ini menyatu dengan prinsip-prinsip rohani yang ditekankan di dalam Alkitab. Apa artinya ibadah di rumah? Ini bukan masalah hari Sabat atau hari Minggu atau hari lain. Ini bukan mengenai berbakti atau tidak berbakti. Hari Sabat pasti itu hari kudus Tuhan. Berbakti pasti, karena Tuhan mengatakan kita harus menyembah Dia. Lalu kemudian pekabaran 3 malaikat mengatakan sembahlah Dia yang adalah pencipta langit dan bumi. Jadi Sabat itu pasti, beribadah itu pasti. Sekarang masalah tempat. Kalau kita katakan ibadah kita lakukan di rumah, maka kalau pada hari Sabat ini jemaat kita, majelis, telah memutuskan untuk mengatur ibadah di rumah-rumah. Biarlah pada waktu kita hanya tinggal di rumah, kita betul-betul beribadah. Ada menyanyi, kita boleh membaca firman Tuhan, Bible study, ada yang boleh membagikan firman Tuhan, ada kesaksian, anak-anak boleh dilibatkan untuk menyanyi mungkin, kemudian ada lagu spesial dan lain sebagainya, supaya betul-betul itu adalah memang hari perbaktian, hari ibadah, di mana kita merayakan Sabat sebagaimana biasa, tetapi karena ada hal yang berkaitan dengan kesehatan, dengan sanitasi, dengan penanggulangan penyakit menular, kita sementara melakukan ibadah itu di rumah. Sabat ini, bila mana kita ada tinggal di rumah, biarlah kita melakukan ibadah sebagaimana biasanya.
walaupun hanya 2 atau 3 orang, 4 atau 5 orang, tetapi berkat Sabat yang sama akan kita terima karena kita menguduskan hari Sabat, hari yang sudah diasingkan oleh Tuhan bagi kita, umat-umatnya. Selamat berbakti, Tuhan memberkati.